Ibu Bapak dan saudara-saudari semua, kita kembali bersama-sama dalam syafaat malam. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau memberikan kami nafas kehidupan. Engkau memberikan kami semangat juga pengharapan, sehingga kami boleh menyelesaikan segala aktivitas dan pekerjaan kami pada hari ini. Saat ini Tuhan, dengan berbagai dan segala anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami mau memberi waktu kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya melalui pembacaan firman Tuhan dan merenungkannya, kami boleh semakin mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Dan dengan pertolongan Tuhan, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang dibentuk sehingga boleh semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah doa dan harapan yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini diambil menurut Injil Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Yang berkata demikian. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun, aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dan lanjutkan ayat 17, inilah perintahku kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semuanya, menjadi orang pilihan adalah sebuah kebanggaan. Terpilih membuat kita merasa senang, apalagi jika yang memilih itu adalah orang yang terkenal, orang yang penting, dan sosok yang populer. Mungkin bisa dibilang itu juga menjadi sebuah kehormatan yang datang bersamaan dengan privilege ketika kita dipilih oleh orang tersebut. Dan terlebih lagi, bukan hanya kita dipilih, tapi kita diajak dan dijadikan sahabat dari orang tersebut. Lalu bagaimana perasaan kita ketika Yesus, Raja di atas segala raja, mengajak kita menjadi sahabatnya? Dan itulah yang dinyatakan dalam Injil yang tadi kita baca. Dalam Yohanes 15 ayat 14, Yesus berkata, kamu adalah sahabatku. Ya. Dan juga penegasannya dalam Yohanes 15 sampai ayat 16. Bukan ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Yesus justru yang memilih kita untuk menjadi sahabatnya. Dan tindakan yang ia lakukan saat dia mengerjakan karya keselamatannya untuk kita semua. Ibu bapak, bukan kebetulan, tapi pada hari ini Persekutuan Dewasa mengadakan kebaktian Padang dengan sebuah tema diutus menjadi sahabat. Kita semua orang-orang yang dipilih diajak, diutus untuk menjadi sahabat bagi sesama. Nah, ketika Tuhan Yesus menggunakan term sahabat dan bagaimana ia memberikan karya keselamatan, memberikan keselamatan dan pemulihan, itu terjadi justru ketika ia dekat dengan kita. Dan bukan hanya kita, tetapi ia mau dekat dengan semua orang. Dan tindakan Yesus inilah yang membuat semua orang memiliki status yang sama. Status sebagai sahabat Kristus. Status yang menjadi alasan mengapa kita semua sebagai orang-orang percaya dipersatukan di dalam Kristus. Nah, menariknya,
Status sahabat yang diberikan oleh Tuhan Yesus bukan untuk membatasi kita dengan orang-orang yang belum mengenal Yesus. Menjadi sahabatnya tidak dapat diartikan bahwa kita lebih istimewa dibandingkan orang lain yang belum mengenal keselamatan di dalam Kristus. Kebanggaan kita sebagai orang yang dipilih olehnya terletak pada kemauan Yesus yang menjadikan kita sahabatnya. Walaupun kita jauh dari kata layak, ya. Dan itu mestinya menyadarkan kita bahwa dengan menjadi sahabat Yesus, orang lain dan kelompok lain bukanlah jadi sebuah ancaman. Mereka juga adalah sahabat, saudara kita. Hal ini mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan sesama yang tidak mengenal atau belum mengenal Tuhan Yesus. Dan kita tidak lagi menunggu orang mengenal Tuhan baru mengasihi dan mau bekerja sama. Tapi sebaliknya, ajakan menjadi sahabat Yesus ketika ia memilih kita justru membuat kita mau menjadi sahabat bagi orang lain. Nah, ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang menarik yang lain adalah di ayat 14, Tuhan Yesus mengatakan, kamu berbuat apa yang kuperintahkan. Jadi, selain bukan soal status, tapi Tuhan Yesus mau menekankan bahwa menjadi sahabat itu adalah soal perbuatan, di mana kita menerapkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Menjadi sahabat bagi semua orang, tentu kita tahu. Menjadi sahabat adalah menjadi orang-orang yang siap menolong, menjadi orang yang siap hadir, berjalan bersama, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus mengatakan bahwa menjadi sahabat juga bukan bicara soal status, tapi bicara tentang bagaimana kita melakukan perbuatan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita untuk orang lain. Dan perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang mendorong, menjadikan relasi dengan orang lain juga tanpa prasangka buruk, tanpa dugaan-dugaan yang membuat kita justru menjauhkan diri kita dengan orang lain. Tapi perbuatan yang membuat kita dapat bersikap rendah hati, terbuka, dapat mengakui perbedaan satu dengan yang lain untuk dapat melangkah bersama-sama. Dan justru buah-buah seperti inilah yang dihasilkan ketika kita menjadi sahabat Yesus. Buah yang hanya dihasilkan ketika kita membuat keputusan dan komitmen untuk menjadi sahabatnya, yang juga telah Ia anugerahkan untuk kita. Karena itu, mari kita membangun pribadi kita menjadi sahabat bagi sesama kita melalui perbuatan yang kita lakukan. Kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan kita. Saat ini, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Ketika Engkau memilih kami menjadi sahabat-Mu, Tuhan, sungguh agung dan besar kasih-Mu kepada kami. Engkau yang begitu tinggi, Raja di atas segala raja, Tuhan kami yang sungguh luar biasa, mau menjadikan kami sahabat-Mu. Kami yang tidak layak, kami yang masih sering melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun, Engkau mengatakan, aku memilihmu menjadi sahabat. Mestinya kami bersyukur. Mestinya hidup kami boleh diubahkan. Namun seringkali justru kami masih terjebak dalam pikiran dan sikap yang lama. Kini ya Tuhan, dengan kerendahan hati, kiranya Engkau yang menolong kami, membentuk hati dan pribadi kami, sehingga kami juga mau menjadi sahabat bagi orang lain. Kiranya kami mau melakukan perbuatan yang baik, seperti yang Kau lakukan kepada kami,
dapat kami lakukan kepada orang-orang di sekitar kami. Karena itu, tuntun dan pimpinlah di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau berdoa ya Tuhan, bagi para kerabat kami, sahabat-sahabat kami, orang yang kami kasihi, yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami mau berdoa untuk pemulihan Bapak Bambang, Ibu Damayanti, Pak Kunjung, bahkan untuk rencana operasi Bapak Jason Lase. Kiranya Tuhan, Engkau yang sertai di dalam proses pemulihan yang mereka jalani saat ini. Kiranya dengan kasih anugerah Tuhan, mereka dapat pulih dan kembali beraktivitas, menjadi saksi Tuhan dimanapun Engkau tempatkan mereka. Kami juga mau mendoakan untuk para kerabat, keluarga yang menjaga dan merawat mereka. Kiranya Tuhan yang berikan kekuatan dan sukacita di dalam mereka menemani, merawat orang-orang yang mereka kasihi. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk keluarga Ibu Lucy di Melbourne yang saat ini sedang berduka karena kehilangan orang yang mereka kasihi, almarhum Bapak Beni. Kiranya Tuhan di masa duka ini, kasih dan penghiburan-Mu boleh dirasakan oleh setiap keluarga. Kiranya dengan cinta kasih-Mu mereka dapat memaknai bahwa ada rencana indah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan, di dalam setiap peliknya persoalan bagi bangsa dan negara kami ini, Engkau yang hadir dan berkarya di antara para pemimpin kami. Dan kiranya di tahun politik yang akan diadakan tahun depan, yaitu pemilu, Tuhan yang tolong sehingga boleh terjadi dengan penuh damai dan kiranya dengan penuh keadilan. Kami juga mau berdoa untuk rencana bulan musik di bulan Agustus nanti Tuhan. Kiranya segala persiapan yang dipersiapkan boleh menjadi baik adanya. Kiranya melalui musik, bulan musik ini kami boleh semakin menghayati betapa luar biasa, agung Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kami. Dan kiranya kami boleh semakin menghayati kasih Tuhan dalam hidup kami. Inilah doa-doa kami Tuhan, ada begitu banyak pergumulan yang tidak mampu kami ungkapkan, namun kami percaya Tuhan mendengar setiap jeritan hati kami. Tuhan mendengar setiap doa yang tidak mampu kami ucapkan. Dan Tuhan menjawab setiap doa kami. Inilah doa syafaat yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Ibu Bapak dan Saudara-saudari semua yang mengikuti syafaat malam. Kiranya Tuhan memberkati kita.